Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini akan diperkenalkan mengenai bahasa pemrograman C yang akan kita gunakan di sepanjang perkuliahan. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mengetahui struktur anatomi dari source code program C, apa itu preprocessor, main function, dan keywords. Berikut ini adalah subtopik yang akan didiskusikan pada sesi ini. Yang pertama, C program, lalu C source code anatomy atau anatomi dari source code C, lalu preprocessor, main function, dan keywords. Ada beberapa terminologi-terminologi dasar yang sangat perlu untuk Anda ketahui. Terminologi-terminologi tersebut telah dipublikasikan dan dikemas dalam video pembelajaran lain pada mata kuliah pemrograman visual. Oleh sebab itu, sangat direkomendasikan bagi Anda untuk terlebih dahulu melihat video pembelajaran tersebut, lalu kembali lagi ke video pembelajaran ini. Kita akan mulai masuk ke subtopik yang pertama mengenai C program. Namun sebelum ke sini, kita akan sedikit flashback mengenai konsep problems dan solution. Di sini konteksnya adalah solution yang akan dikembangkan itu solution yang akan dieksekusi oleh komputer. Ya, jadi tidak dieksekusi oleh manusia, tapi dieksekusi oleh komputer. Nah, suatu persoalan itu untuk bisa diselesaikan memerlukan dua hal, yaitu memerlukan data dan memerlukan algoritma. Jadi data dan algoritma ini kemudian dikombinasikan, dibuat strukturnya sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan solusi yang menjadi jawaban terhadap masalah suatu problems. Nah, algoritma dan data itu distrukturkan dalam bentuk source code. Karena kita sebagai manusia atau programmer gitu ya, programmer manusia juga ya, itu menuliskan dalam bentuk source code ya. Di dalamnya ada instruksi-instruksi, serangkaian instruksi ini ngapain, step-stepnya. Lalu instruksi tersebut nantinya akan diterjemahkan ke dalam bentuk instruksi mesin yang bisa dieksekusi oleh komputer. Jadi instruksi yang ditulis oleh manusia itu disebut source code, sementara instruksi yang nanti dieksekusi oleh komputer itu disebut dengan program. Nah, proses pentranslasi antara source code menjadi program itu disebut dengan kompilasi. Jadi proses translasi dari bahasanya manusia gitu ya menjadi bahasanya mesin itu disebut dengan kompilasi. Dan yang melakukan kompilasi namanya ya compiler gitu ya. Nah, ada dua bentuk bentuk source code untuk konteks bahasa C ya, atau source code yang ditulis dengan menggunakan bahasa C. Ada berkas dengan ekstensi .c dan ada berkas ya dengan ekstensi .h. Yang .h ini bentuknya header files. Kemudian kalau .c ini source code-nya ya. Secara garis besar bentuknya seperti itu. Jadi ada .c dan ada .h. .h ini untuk header. Nah, kita akan membicarakan untuk header file ini di chapter atau di topik modularity nanti ya, di masa mendatang, di sesi yang berikutnya. Oke, secara umum seperti ini, jadi nanti kita akan coba menunjukkan seperti apa sih si program, ya, bukan si program, si source code, kemudian kita akan coba melakukan kompilasi menjadi si program, bukan jadi si program, menjadi program yang bisa dieksekusi oleh komputer, kemudian kita akan coba eksekusi. Ya, itu yang akan kita kerjakan pada sesi ini. Berikutnya kita akan melihat anatomi dari source code yang ditulis menggunakan bahasa C. Jadi suatu bahasa pemrograman itu biasanya punya aturan penulisan tersendiri yang bisa saja berbeda dari bahasa pemrograman yang lainnya. Jadi mungkin ada yang mirip ya, oke, ada yang beda ya, nggak masalah ya, karena memang ya masing-masing bisa punya aturan yang berbeda-beda. Nah, berikut ini untuk aturan di bahasa C. Ya. Yang pertama, instruksi atau perintah-perintah itu ditulis dalam bentuk statement. Ya. Satu statement gitu ya. Jadi satu perintah, satu statement. Kemudian untuk setiap statement diakhiri dengan semikolon, titik koma. Ya.
statement titik koma, statement titik koma, ya, statement titik koma. Kira-kira intinya begitu. Kemudian instruksi akan dieksekusi top down ya, dari atas ke bawah. Jadi baris 1, 2, 3 gitu ya. Jadi atas ke bawah. Kemudian kadang-kadang ya serangkaian atau sekumpulan instruksi atau sekumpulan statement itu dikelompokkan dalam sebuah blok atau blok code gitu ya. Blok code ini ditandai dengan kurung ini ya, kurung kurawal ya. Jadi curly braces, ada pembuka dan penutup. Jadi statement yang ada di antaranya itu disebut dengan satu blok ya, atau tergabung dalam satu blok. Nah, itu secara garis besar. Nah, kita akan lihat contoh source code ya. Berikut ini adalah sebuah source code sederhana dengan bahasa C tentu saja. Di sini ada beberapa segmen yang masing-masing punya tujuan yang spesifik ya. Kita akan bicarakan ada beberapa segmen di sini yang akan kita bicarakan di kesempatan yang lain. Tapi secara garis besar bentuknya seperti ini ya. Di sini ada preprosesor di bagian atas ya, 2 baris pertama itu preprosesor. Kemudian ada deklarasi global variable. Di sini kebetulan global variabelnya ada 2, ada max count sama count. Nah, untuk max count ini bentuknya konstanta, artinya tidak bisa dimodifikasi nilainya. Lalu ada count yang bukan konstanta, jadi bisa dimodifikasi value-nya. Kedua variabel ini ya, yang satu konstan variabel, satu variabel biasa, itu bisa diakses dari berbagai code block ya. Dari misalnya dari code block main bisa, dari code block func1 bisa gitu ya, karena mereka berdua ya, max count dan count itu global, artinya bisa diakses dari manapun dari code kita ini. Kemudian ada function prototype, situ mengenalkan ya, memperkenalkan sebuah function namanya func1 ya, hanya memperkenalkan saja tanpa mendefinisikan. Definisi dari func1 ada di bawah ya, ada di bawahnya main ya. Jadi kalau kita mendefinisikan fungsi di bawah main ya, di bawah main function, artinya kita wajib untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya, memperkenalkannya dengan menggunakan prototype. Kemudian kita punya sebuah main function ya. Main function di sini punya 2 buah argumen, argc dan argv ya. V itu value, C itu count ya. Jadi untuk menghitung berapa sih jumlah argumen yang masuk. Lalu argv itu menyimpan value yang masuk ya, atau argumen yang masuk, nilai dari argumen yang masuk. Kemudian di dalam main ini kita memanggil func1 gitu ya. Lalu ada return di sana ya, return 0. Nah, return 0 karena kembalian dari fungsi main ya, itu berupa integer. Di sini konteksnya integer. Bisa juga sih nanti dengan void atau yang lainnya. Tapi di sini biasanya yang digunakan adalah integer. Nah, kemudian yang dikembalikan nilai 0 ya. Kenapa nilai 0? Karena nilai 0 ini by default maknanya adalah sukses, berhasil, tanpa error gitu ya. Jadi ketika semua instruksi di dalam main itu selesai dieksekusi tanpa error, kita kasih kembalian 0 ya. Artinya saya sudah mengeksekusi main tanpa error. Nah, kalau ada error gimana? Kalau ada error, kita bisa berikan return line selain 0. Bisa negatif, bisa positif, tergantung dari desain kita. Misalnya gini, kalau ada argumennya atau jumlah argumennya kurang dari yang diharapkan, saya kasih return 1. Kalau misalnya argumennya lengkap, tapi ternyata ada yang invalid, ya salah gitu ya. Lengkap jumlahnya, tapi invalid. Misalnya contoh, yang diminta adalah nama misalnya, tapi yang dimasukkan ada angkanya. Itu kan salah ya, invalid. Jadi kita kasih misalnya returnnya 2 dan lain sebagainya. Itu tergantung sama desain Anda ya. Ini contohnya, ini contoh sederhana sekali ya. Kita akan lihat definisi satu-satu ya. Nah, di sini anatomi yang tadi ya. Jadi kita punya preprosesor ya. Preprosesor ini sebelum melakukan kompilasi, si compiler akan melakukan sesuatu terlebih dahulu ya, kayak nama juga pre ya. Pre itu kan sebelum. Jadi sebelum dilakukan
kompilasi. Jadi dia akan misalnya, oh ini ada inclusion, oke kita include dulu. Oh ini ada definition ya, dia akan define dulu dan lain sebagainya. Itu untuk preprocessor yang ada di atas tadi ya. Nah kemudian ada constant global variable declaration ya. Tadi kita juga sudah lihat ada max count sama count. Lalu ada function prototyping digunakan untuk memperkenalkan fungsi yang definisinya ada di bawah main function. Kalau definisi dari fungsi tersebut sebelum main function, kita tidak perlu melakukan prototyping. Lalu ada main function ya. Main function ini adalah entry point. Jadi ketika sebuah program dieksekusi, yang dieksekusi adalah instruksi-instruksi yang ada di dalam main. Ya, main function itu. Jadi bukan di fungsi yang lain, tapi di main function itu akan dieksekusi. Kalau main function ini memanggil atau menggunakan fungsi lain selain main, ya dia akan panggil. Tapi yang akan dieksekusi pertama kali sebagai entry point itu adalah main. Ya, ini sangat penting. Ya. Kemudian ada function definition. Nah, function definition ini maksudnya user defined function atau fungsi yang di-create oleh programmernya ya, custom ya. Dia bisa bikin functionnya sendiri sesuai dengan kebutuhan untuk bisa meng-achieve algoritmnya. Nah, berikut ini adalah daftar preprocessor. Kita tidak akan pakai semuanya. Mostly kita akan pakai define, kemudian pakai if-def, kemudian kita pakai include ya. Yang lain ini sebenarnya mostly nggak akan kita pakai. Tapi ada semua ya. Jadi menurut saya C menyediakan banyak preprocessor yang masing-masing tentu ada manfaatnya, ada tujuannya, tapi tidak semua kita akan gunakan atau kita tidak akan perkenalkan. Ya karena memang kebutuhannya mungkin belum ke sana ya, kita belum butuh. Oke. Untuk preprocessor saya pikir cukup untuk segitu saja ya, ini hanya perkenalan. Selanjutnya kita masuk ke main ya. Untuk main function seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini adalah entry point atau titik eksekusi ketika sebuah program itu dieksekusi ya. Jadi dia akan mengeksekusi si main function ini. Main function memiliki dua buah argumen, dua buah parameter. Yang pertama namanya argc, C itu count, argumen count. Lalu ada argv, ini argumen value ya. Di sini argumen count itu tipenya integer, sementara argumen v itu tipenya indirection ya. Jadi double indirection, pakai pointer ya, bintang-bintang gitu ya. Nanti kita akan bicarakan di lain kesempatan. Lalu di sana ada opsi yang lain atau bentuk yang lain dari main yang sebelah kiri ya, itu tanpa parameter ya. Jadi void ya, void itu artinya nothing ya, kosong, nggak ada apa-apa, nothing. Nah kemudian returnnya di sini integer ya. Bisa juga returnnya ini kita buat void ya, tapi umumnya menggunakan integer. Nah kenapa menggunakan integer? Karena kita mau memberitahu ya kepada si operating system nanti apakah eksekusinya itu sukses atau tidak. Nah kalau kita pakai void, otomatis ya sebenarnya tidak perlu return ya, karena nothing ya. Dia menjanjikan untuk tidak mengembalikan apapun ya. Kalau di sini kan dia menjanjikan untuk mengembalikan integer ya. Nanti kita kembalikan integernya 0 jika semuanya baik-baik saja, eksekusi berjalan dengan lancar, bebas hambatan. Ya, itu untuk main function. Berikut ini adalah detail apa yang terjadi ketika sebuah source code itu dikompil. Ya, dikompil. Sini konteksnya tentu source code C, dikompil kemudian menjadi sebuah executable. Ya, kalau di Windows ekstensinya .exe ya, kalau di Linux bisa saja tidak ada ekstensinya atau bisa .o ya. Nah, secara umum bentuknya seperti ini atau step-stepnya seperti ini. Jadi tahap pertama setelah kita memerintahkan melakukan proses kompilasi ya, yang pertama dilakukan adalah melakukan preprocessing. Jadi si kompilator ini melakukan preprocessing terlebih dahulu ya. Jadi preprocessing itu kayak yang tadi sempat saya singgung ya, inclusion misalnya, definition atau dan lain sebagainya, lalu menghasilkan sebuah intermediate code ya. Jadi intermediate code ini ekstensinya .i, kemudian
si intermediate code ini akan decompile ya, setelah di preproses baru decompile. Setelah di decompile dia akan menghasilkan sebuah assembly code ya. Ini sudah hampir kayak bahasa mesin gitu ya, udah mendekati ya. Kemudian akan di-assembly ya, dirakit ya, assembly itu kan dirakit. Akan dirakit kemudian menghasilkan sebuah objek. Lalu objek ini akan dilakukan di-linking ya, akan dikaitkan ya, dikaitkan dengan actual library yang mungkin kita pakai. Misalnya contoh, tadi kita menggunakan, kalau di source code yang tadi ya, kita menggunakan stdio.h. Nah, itu terkait dengan input output. Maka setiap kali kita menggunakan fungsi yang disediakan oleh library input output, disinilah dilakukan linking. Nanti kamu eksekusi yang itu ya. Kamu nanti eksekusi yang itu ya, gitu. Jadi akan di linking ke actual library ya yang ada di sistem operasi. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu dihasilkanlah executable file. Sini karena konteksnya Windows .exe. Nah, sebenarnya benda-benda yang di tengah ini ada berkas .i, .s, .o itu temporer. Jadi begitu proses kompilasi selesai, berkas-berkas temporer ini akan dihapus. Nah, untuk melihat berkas-berkas ini tanpa menghapus, kita akan menggunakan option save temps. Nanti kita akan coba. Ya, tapi secara umum prosesnya seperti ini. Berikutnya kita akan melihat keywords. Apa sih keywords itu? Ya, keywords adalah magical words ya. Words yang memiliki makna tersendiri bagi compiler. Nah, makna tersendiri ini membuat keywords ini tidak boleh sembarangan dipakai. Kalau Anda menggunakannya sembarangan, maka si compiler bisa confused dan most likely error ya ketika kompilasi. Jadi contoh misalnya ada keyword int. Int ini untuk integer sebenarnya ya. Menyimbolkan bahwa ini adalah tipe data integer. Nah, biasanya dipakai untuk melakukan konversi nilai atau untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Bayangkan Anda mau meng-create sebuah variabel dengan nama int dan tipe datanya int. Itu akan aneh sekali. Dan si compiler akan bingung, apa sih maksudnya kawan ini gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Ini punya aturan ketika Anda menggunakan keywords ya. Tidak boleh Anda gunakan keywords ini misalnya sebagai identifier gitu ya, atau nama variabel, tidak boleh. Nah, itu contohnya untuk keywords. Nah, di sini adalah daftar keywords yang ada di C. Ya, tentu saja Anda tidak perlu mengingat ini semua. Anda cukup melihat ke dokumentasi, oh saya butuh yang ini, ya udah Anda pakai ya. Definisi-definisinya ya Anda bisa lihat di documentation. Berikutnya kita akan coba melakukan kompilasi sebuah source code C yang simple banget. Ini hanya mau ngeprint atau mau menampilkan sebuah teks ke standard output atau ke konsol atau ke layar gitu ya. Nah, perintah yang akan kita gunakan adalah gcc. Kemudian by default kita akan meng-create sebuah berkas namanya a.exe. Atau di sini karena konteksnya Windows ya, jadi executable-nya berekstensi .exe. Berikut perintahnya ya. Oke, sesimpel ini. Jadi perintah ini akan meng-create sebuah executable file dengan nama a.exe. Nah, itu a.exe-nya sudah tercreate ya, kita bisa eksekusi. Nah, tulisannya cuma hello world output-nya, very simple. Nah, sekarang kita akan coba meng-create supaya output-nya itu jangan a.exe. Nah, kita akan menambahkan flag min o ya, min o itu output ya. Jadi kira-kira bentuk perintahnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita coba eksekusi. Kemudian di sana sudah tercreate hello world.exe. Nah, kita bisa jalankan ya. Ya, outputnya sama. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan mengenai beberapa temporary files yang sebenarnya ada pada saat kompilasi. Jadi kayak
berkas .i, .s, .o itu ada semua, cuman dihapus setelah kompilasi. Nah, kita akan lihat seperti apa sih berkas-berkas tersebut. Jadi kita akan menggunakan flag save temps. Oke, sekarang kita akan eksekusi. Nah, kita lihat di sebelah kiri ya, sudah muncul beberapa berkas baru ya, misalnya .i, nah ini adalah intermediate, kemudian ada .s, nah ini untuk assembly gitu ya. Nah, lalu ada .o, ini sudah binary dia bentuknya, jadi kalau kita lihat dia udah susah sekali dipahami ya, ini udah bahasa mesin ini dia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekian untuk cara mengkompilasi dan bagaimana kita menunjukkan apa namanya intermediate temporary artifacts ketika dilakukan kompilasi. Lalu kita juga sudah melakukan eksekusi dari program hasil kompilasi. Ya, saya pikir itu sudah cukup untuk sesi ini. Silakan Anda mencoba sendiri, men-setup environment, lalu mencoba melakukan kompilasi dan eksekusi program. Saya pikir itu saja cukup untuk sesi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada sesi-sesi pembelajaran lainnya. Ciao.